Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hasad dan juga dendam. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita terima dan memberikan manfaat yang baik bagi kita. Dan juga diharapkan selain pengetahuan kita juga bisa mengamalkan apa yang dapat kita peroleh pada pagi hari ini. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ingatkan kepada anak-anak, jangan lupa untuk melakukan absensi. Yang pertama melalui aplikasi e-learning. Yang kedua juga dengan menuliskan di kolom komen nama, kelas, dan juga nomor absen. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan bahwasanya kalian telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan bahwasanya setiap pembelajaran Bapak selalu mengevaluasi tentang keaktifan dan juga rata-rata nilai ulangan harian kalian. Memang Bapak tidak secara langsung menyampaikan bahwasanya besok ulangan, tetapi tugas yang Bapak berikan itu bisa jadi Bapak jadikan sebagai nilai ulangan. Dari keaktifan kelas, kalian bisa lihat dari kelas 81 sampai kelas 810, yang paling baik keaktifannya adalah dari kelas 84. Ya, ini pada pertemuan pertama ada 25 siswa. Sedangkan pertemuan kedua mengalami penurunan dari 25 ke 20 siswa. Yang paling buruk untuk keaktifan kelasnya adalah dari kelas 86 dan juga 87. Kalau di rata-rata, maka keduanya itu keaktifannya kurang lebih sekitar 17 orang, 17-18 orang. Saya harapkan dengan adanya Bapak menyampaikan ini, kedepannya kalian bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas, meskipun secara daring. Karena memang Bapak tidak bisa mengevaluasi secara langsung, melainkan melalui absensi kalian di aplikasi e-learning dan juga YouTube, serta dari tugas-tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Jadi tugas yang Bapak berikan, Bapak harap kalian selesaikan pada hari itu juga. Yang kedua terkait dengan nilai rata-rata kelas. Nah, pada pembelajaran yang pertama dan pembelajaran yang kedua ada perbedaan yang sangat signifikan. Di mana pembelajaran pertama Bapak memberikan materi melalui video, dan alhamdulillah memiliki rata-rata kelas yang baik. Yang tertinggi dipegang oleh kelas 83 dan juga kelas 86. Akan tetapi minggu kemarin ketika Bapak memberikan modul dan tidak memberikan materi berupa video, ternyata ada penurunan sangat signifikan, di mana dari rata-rata kelas sekitar 90 turun menjadi sekitar 78, berkisar di situ. Jadi ada perbedaan cukup signifikan. Maka dari itu, dan insya Allah Bapak akan selalu membuat video pembelajaran agar kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Oke, diharapkan semoga pada pertemuan selanjutnya nilai kalian akan lebih baik lagi. Nah, pada agenda pembelajaran menghindari akhlak tercela, sebenarnya ada 5 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hasad, yang kedua adalah balas dendam, yang ketiga adalah ghibah, yang keempat fitnah, dan yang kelima adalah namimah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 subbab, yakni hasad dan juga balas dendam. Apakah sebenarnya hasad itu? Secara pengertian, hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut jumhur ulama, hasad adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain dan juga berharap agar nikmat itu berpindah kepada dirinya. Itu adalah pengertian dari hasad. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh jumhur ulama, sebagaimana Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahumullah
Beliau mengatakan, al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati am sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidupnya senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari hasad. Semoga tidak ada di antara kalian yang mempunyai sikap hasad. Kalaupun ada, mulai dari sekarang mari kita hindari. Yang kedua, ciri-ciri. Bagaimanakah bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku orang yang memiliki sifat hasad? Secara garis besar, perilaku hasad dapat diketahui dengan beberapa bentuk dan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kebencian dan permusuhan. Ada rasa benci dan permusuhan terhadap orang lain atau orang-orang tertentu. Yang kedua, adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang yang hasad, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Jadi dia dalam lingkungan bersosial selalu ingin tampak menonjol, walaupun kadang apa yang ia sampaikan ketika ia mengemukakan pendapat itu tidak relevan, tidak masuk akal. Dan dia tidak ingin ada orang yang kedudukannya itu menyamai dia. Lebih-lebih orang yang tidak ia sukai. Apabila mereka disanjung oleh orang lain, maka dia akan merasa sakit hati. Itu adalah ciri-ciri dari hasad. Selanjutnya, hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah jelas. Yang selanjutnya, sifat iri muncul karena kurangnya percaya diri seseorang dan juga adanya rasa sombong serta rendah budi. Jadi hasad itu identik dengan rasa iri karena mungkin ia merasa kurang percaya diri, dan juga adanya rasa sombong yang tinggi serta adanya rendah budi. Rendah budi maksudnya adalah akhlaknya juga rendah. Orang yang tidak beriman mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi terkadang muncul perasaan dalam hati, mengapa tidak saya yang mendapatkannya? Kalau perasaan ini muncul, maka orang tersebut akan menjadi sombong dan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan inilah yang termasuk dari ciri-ciri orang yang mempunyai sifat hasad. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya, janganlah kamu sekalian saling membenci atau iri, saling hasad menghasut, saling belakang membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Tapi jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad atau dengki adalah iblis. Iblis dengki kepada Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terhormat. Iblis merasa iri hati melihat malaikat bersujud menghormati Nabi Adam. Karena sifat dengki yang sudah melekat pada dirinya, iblis tidak mau menghormati Nabi Adam walaupun itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi alasan kenapa iblis dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat dengki merasa iri hati melihat orang lain hidup senang atau merasa beruntung. Ia menginginkan keberuntungan itu pindah kepadanya. Karena hatinya selalu kotor, orang yang dengki itu akan sia-sia amal ibadahnya, terhapus oleh sifat kedengkiannya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun narul hattaba." Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan, sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Seperti itulah
gambaran bagi orang-orang yang memiliki sifat hasad atau dengki. Amal kebaikan yang mereka perbuat selama ini akan hilang sebagaimana api yang membakar kayu bakar, sungguh sangat mudah terbakar hingga menjadi arang. Orang yang bersifat dengki hanya akan beroleh celaan, kehinaan, dan kesusahan, bahkan para malaikat melaknat orang yang memiliki sifat dengki. Sifat hasad atau dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Adapun penyebabnya yang pertama adalah tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga ia merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang dia terima. Yang kedua, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain, karena ia tentunya merasa bahwa dirinya lebih tinggi atau lebih baik. Yang ketiga, adanya perasaan tinggi hati atau sombong, tidak senang jika ada orang yang melebihi lebih baik darinya. Dia menginginkan bahwasanya hanya dia saja yang lebih baik daripada yang lain. Itu adalah penyebab dari sifat hasad atau dengki. Lalu apa dampak negatif dari hasad atau dengki? Yang pertama bagi diri sendiri, yakni menimbulkan perasaan tidak tenang. Orang yang memiliki sifat hasad tentu dia akan merasa terusik ketenangan hatinya ketika melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu tentunya menimbulkan ketidaktenangan terhadap dirinya dalam kehidupannya. Yang kedua, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, al-hasadu yakulu hasanati kama ta'kulun narul hattaba. Yang ketiga, memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Tentunya orang yang merasa sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, tentu tidak akan disukai oleh sebagian besar orang. Sehingga orang yang memiliki sifat hasad memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Yang keempat, yakni banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, karena dia selalu memikirkan bagaimana caranya kenikmatan yang diperoleh orang lain itu hilang. Bagaimana caranya kenikmatan yang dimiliki orang lain itu berpindah kepada dirinya. Bagaimana caranya agar orang itu tidak memiliki kelebihan dibandingkan dengan dirinya. Sehingga hal itu yang menyita banyak waktu. Lalu bagaimana dampak bagi orang lain? Yakni akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Hal ini sudah jelas karena ia merasa tinggi hati dan merendahkan orang lain. Kehidupan di masyarakat kurang harmonis, lalu muncul rasa dendam antar masyarakat, lalu timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia yang melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Itu adalah dampak negatif dari hasad. Lalu bagaimana upaya untuk menghindari hasad? Seandainya mungkin dalam diri kita sudah ada bibit-bibit dari sifat hasad, yang namanya manusia tentu tidak lepas dari suatu kesalahan, atau mungkin ada sifat hasad dalam diri kita, maka kita harus menghindari dengan cara yang pertama adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatnya. Dengan bersyukur, yang pertama hati kita menjadi tenang. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat bagi kita. Yang kedua adalah berusaha menyenangkan orang lain. Ketika orang lain mendapatkan suatu kebahagiaan atau nikmat atau rizki, maka kita harus juga ikut bersyukur. Kita berusaha menyenangkan mereka. Termasuk ketika mereka mendapatkan suatu musibah, kita tidak boleh bersenang karena mungkin orang tersebut adalah orang yang kita benci, melainkan kita harus berusaha untuk menyenangkan orang tersebut. Dengan demikian, maka kita akan bisa menghindari sifat hasad. Yang ketiga, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Yakni dengan bersifat rendah hati, maka kita akan bisa menerima sesama. Kita bisa saling percaya, sehingga hal ini bisa menghindarkan kita dari sifat hasad.
Selanjutnya ada selain ikhtiar tadi, kita juga harus memohon kepada Allah agar terhindar dari sifat hasad, yakni melalui doa-doa. Manusia berusaha dan berdoa, Allah lah yang menentukannya. Dan insya Allah Allah akan selalu mengabulkan doa dari hambanya. Mungkin kadang tidak secara langsung, mungkin bisa juga secara langsung. Selanjutnya adalah mengembangkan sifat qanaah dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Yakni dalam diri kita harus mengembangkan sifat qanaah. Dalam istilah Jawa, istilah adalah trimo ing pandum, menerima apa yang menjadi bagiannya. Dengan demikian insya Allah kita akan terhindar dari sifat hasad. Selanjutnya adalah menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyadari bahwasanya segala nikmat ataupun segala perbuatan apapun yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui ikhtiar kita bekerja, diberikan orang lain dan lain-lain, akan ada pertanggungjawabannya. Dengan kita menyadari bahwa segala sesuatu itu ada pertanggungjawabannya, maka kita akan berpikir ketika kita hendak memiliki sifat hasad, memiliki rasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat, karena bagaimanapun nikmat itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Dari mana kamu memperoleh kenikmatan itu, bagaimana kamu memperoleh kenikmatan itu, dan bagaimana kamu menggunakan kenikmatan itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang dendam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bila mengatakan, balas dendam yang terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ini adalah kata-kata mutiara dari beliau yang memiliki makna yang sangat dalam. Baik, kita bahas dulu apakah sebenarnya pengertian dari dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seorang atau kelompok lain. Sifat dendam akan membuahkan sikap buruk bagi pelakunya seperti hasad, merasa senang jika orang lain susah, dan memutuskan tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan bagi orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sifat dendam akan membuahkan sikap buruk bagi pelakunya seperti hasad, merasa senang jika orang lain susah, dan memutuskan tali persaudaraan. Selain itu, di akhirat kelak tidak akan mendapat ampunan dari Allah, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, Salasa man lam yakun fihi wahidatun minhun fa inna Allah yaghfiru lahu ma siwa dzalika liman yasha. Man mata la yusyrik billahi syai'a wa lam yakun sakhiran yatba'u as-sahrah wa lam yahqid ala akhihi. Rawahu Tabrani. Ada 3 hal, barang siapa yang tidak ada padanya satupun dari ketiganya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya, kecuali yang 3 hal tersebut bagi orang yang dikehendakinya, yaitu 1. Seorang yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 2. Orang yang bukan tukang sihir. 3. Orang yang tidak bersikap dendam pada saudaranya. Ini adalah bahaya dari dendam. Ketika seorang menyimpan rasa dendam, bisa menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat dendam? Yang pertama, memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Jadi orang-orang yang memiliki sifat pendendam, dia memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung.
Jadi ketika ada orang yang berbicara yang kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka dia akan marah dan mudah tersinggung. Yang kedua, susah diajak berbicara dengan baik, karena bawaan orang yang dendam adalah amarah, dan orang yang sedang kondisi amarah tentu sangat sulit untuk diajak berbicara dengan baik. Yang ketiga adalah suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Jadi ketika ia merasa tersakiti, ia kecewa, sedikit-sedikit ia akan mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang berbentuk ancaman. Selanjutnya tidak mau menerima nasihat orang lain. Tentu karena orang yang memiliki sifat dendam, dia adalah orang yang pemarah, dan tentunya orang pemarah tidak akan mau menerima nasihat orang lain, meskipun itu adalah untuk kebaikannya. Selanjutnya, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. Jadi ketika ada orang yang menurut dirinya melakukan suatu kesalahan, maka dia tidak akan dengan mudah memaafkan orang tersebut. Dia akan meluapkan amarahnya kepada orang yang merasa berbuat salah kepada dirinya. Itu adalah ciri-ciri dari sifat dendam. Lalu bagaimana dampak negatif dari dendam? Yang pertama adalah semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Karena pada dasarnya orang yang berdendam adalah orang yang suka atau memiliki sifat amarah. Orang yang memiliki sifat amarah, ia tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Sehingga ketika ia mengambil keputusan dalam kondisi yang marah, maka keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang kebanyakan adalah keputusan yang salah, yang akhirnya malah menambah rumitnya masalah. Masalah yang kecil bisa menjadi besar karena adanya kesalahan tersebut. Masalah yang kecil bisa menjadi besar karena adanya kesalahan dalam mengambil keputusan. Dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Hal ini dikarenakan ia memiliki sifat yang emosional. Sehingga ia mudah tidak percaya, ia mudah marah. Lalu timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Hal ini sudah jelas. Yang selanjutnya keempat adalah menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat diselesaikan dengan balasan kejahatan. Apabila kita membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, maka kita tidak ada bedanya dengan mereka yang melakukan kejahatan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan, dengan sifat pemaaf, atau dengan memaafkan mereka, serta mendoakan agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika kejahatan itu kejahatan yang cukup keras? Ya, tentunya kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib jika itu dirasa mengancam keselamatan kita. Bagaimana upaya untuk menghindari perilaku dendam? Yang pertama adalah menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain. Kita harus menyadari bahwasannya tidak ada manusia yang sempurna, dan kita harus mencoba untuk melihat dari sudut pandang orang lain, kenapa orang lain itu melakukan sesuatu yang seperti itu atau sesuatu yang tidak seharusnya. Yang selanjutnya berusaha untuk selalu memiliki sifat sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita harus berusaha untuk bersabar dan berlapang dada. Kita harus meyakini bahwa hakikatnya segala ujian cobaan itu datangnya dari Allah, dan tentunya Allah tidak akan memberikan ujian melebihi dari batas kemampuan umatnya. Karena sebenarnya ujian diberikan oleh Allah SWT kepada kita adalah untuk lebih membesarkan hati kita, untuk melatih kedewasaan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Dan tentu pastinya ada hikmah di balik setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain, melainkan dengan membalas kejahatan dengan memaafkan, serta mendoakan semoga orang yang dimaksud mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan, karena hakikatnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa.
Demikian pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya, masih dalam bab menghindari akhlak tercela. Pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang ghibah, fitnah, dan namimah. Oke, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.